Assalamualaikum Baraya, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Dan sekarang saya lagi jalan-jalan ke apartemennya Pak Pendeta Yeri Patina Sarani. Hormatan nih, Guru Gembul silaturahmi. Iya, silaturahmi. Jadi kemarin kan kita bahas nih, tapi saya yang traktir. Nah sekarang giliran Pak Yeri yang mau naktir, tapi nggak akan divideokan. Tadinya saya tuh asli gak niat untuk bikin video, Pak. Gitu ya? Cuman pas kita ngobrol sedikit-sedikit tentang narkoba, saya pikir ini adalah sesuatu yang sangat penting. Saya juga kemarin diajak ngobrol sama BNN dan sampai sekarang juga kadang-kadang masih kontakan sama mereka gitu. Nah, ada satu klaim dari BNN itu yang cukup meresahkan, yaitu bahwa orang-orang yang pernah kena sama narkoba tuh gak mungkin jadi alumni, akan terus ada di sana selamanya. Gak bisa sembuh, Pak. Ini sembuh. Sembuh dong. Nah, ini sembuh. Jadi gimana sembuhnya? Tapi ini bisa dipertanggungjawabkan. Bisa dong. Saya sembuh gitu. Bisa dong. Ya, mau di tes urin, tes rambut. Iya, itu kan sebenarnya statement yang banyak mengandung unsur stigma yang negatifnya sih kalau menurut pandanganku sebagai mantan penyalahguna narkotika gitu. Karena perjuangan kita untuk berhenti kan bukan cuma pulih tapi sembuh. Nah, ketika orang mau sembuh, kita berhadapan dengan statement ini. Pemakai narkoba tidak bisa dipulihkan, hanya bisa disembuhkan. Lalu ada kalimat selanjutnya, sampai kapanpun dia masih punya kemungkinan untuk pakai lagi. Nah, itu memang itu kan, ekornya kan gitu. Nah, kalau urusan siapa bisa pakai lagi atau pakai narkoba, semua juga bisa. Siapapun bisa gitu. Dulu aku ya banyak juga yang aku rusak gitu. Dari yang nggak pernah pakai jadi pakai gara-gara aku. Oh gitu, jahat juga ya. Iya, karena aku juga digituin dulu. Oh gitu. Awal mulanya gimana sih pakai itu? Yang ngasih saya narkoba itu tukang jualan sekolah yang ada di sekitar sekolah. Yang tukang jualan jajanan itu, aku kelas 1 SMP kena narkoba. Nah, tukang jajanan tuh tahu kalau anak bocah ditawarin satu mungkin sampai 10 kali dia nolak. Tapi kalau ke 20 kali, 30 kali. Nah, makanya kan ini bukan masalah kitanya. Ada sindikat terorganisir narkotika yang secara agresif itu memiliki strategi-strategi praktis kan. Di sekolah, di kampus, di gereja, di pesantren. Iya. Itu sindikatnya. Ini klaim karena pernah mengalami yang seperti itu. Iya. Dulu orang zamanku transaksi di gereja kan. Karena dipikir kan nggak ada polisi, nggak ada yang peduli juga dan seperti itu. Nah, maksud saya gini, kalau kita letakkan sembuh apa enggak hanya di faktor penyalahguna aja, nggak cengli lah. Karena ada juga unsur-unsur dari faktor luar yang punya peranan besar juga, yaitu sindikat-sindikat yang agresif. Enggak, tadi waktu di SD, waktu di SMP pertama kali dikasih sama tukang jajanan itu, orangnya sampai sekarang masih jualan nggak sih? Udah meninggal. Oh, udah meninggal. Meninggal gara-gara? Kayaknya nggak tahu ditembak polisi kayaknya. Oh gitu, aduh. Ya, jadi berarti memang sampai sekolahan, sampai ini emang ada sindikatnya? Emang ada sindikatnya gitu. Kenapa harus sampai ke sekolah ke ini? Ya karena kan sindikat memerlukan pasar lah. Enggak, pasarnya kenapa enggak anak kecil? Kan kalau anak kecil tuh susah dapat duitnya gitu. Loh, anak SMP sekarang gitu. Sekarang kan yang dilihat bukan cuma duit. Ada barang. Handphone, di rumah ada TV. Gitu kan, nggak mungkin bapaknya nggak akan ngeluarin duit, ada uang les. Nah makanya itu tahun suram, 90-an tuh tahun suram. Itu tahun 90-an? Tahun 90-an tuh zamannya putau dulu, heroin. Itu banyak banget kan. Jadi Pak Yeri juga dulu kenanya putau? Iya, kenanya di situ, dan hampir semua orang, sedikit yang nggak kena. Gelombangnya tuh itu teman-teman seangkatan siapa aja tuh yang kena di tahun itu? Aku bandingin ya, Kang. Mungkin dari 50 tinggal 5 sekarang yang masih hidup. Apaan? Iya. Teman se-circle bestie dulu. Dari 50? Dari 50 mungkin tinggal 5 sekarang.
sisanya gara-gara obat itu. Iya. Ada yang meninggal HIV, ada yang bunuh diri, ada yang dibunuh, ada yang overdosis. Ya kalau udah urusan soal narkoba macam-macam. Iya, gitu. Nah, tapi kan itu part dari yang udah Iya. terjadi. Nah, sekarang kan sebenarnya bagaimana sebuah pengharapan diberikan kepada mantan pecandu itu menjadi penting. Makanya statement-statement narkoba nggak bisa dipulihkan, nggak bisa sembuh, cacat permanen, ada yang bilang kayak zombie udah otaknya. Ya itu kan sebenarnya digunakan untuk nakut-nakutin orang yang belum pernah make gitu loh. Ya kan, maka kan penyuluhannya seperti itu ya, pakai tengkorak, pakai mati-mati, pakai tulisan narkoba ada darah-darahnya, yang sebenarnya relevansinya nggak ada. Tapi itu maksudnya pedang bermata dua ya. Iya. Jadi di satu sisi agar orang-orang tidak pernah mendekati narkoba, tetapi di sisi lain untuk yang kena malah ngilangin harapan. Iya, coba gini, pecandu narkoba dikasih baju oranye tahanan, dipertontonkan dan disuruh minta maaf. Pecandu ya, entah apapun alasannya, itu kan sebenarnya sedang mengedukasi masyarakat untuk membangun kebencian kepada mantan-mantan pecandu ini. Iya. Kalau dia bandar mah monggo silakan, mau dieksekusi juga. Tapi ini kan penyalahguna kalau di polisi itu sudah ada kategori jumlah pemakainya dan dia di assessment sebagai penyalahguna. Disuruh minta maaf sama siapa? Orang korbannya dia sendiri. Iya sih. Itu sebenarnya sebuah framing di mana orang makin benci aja sama pemakai narkoba. Jadi dari kacamata medis dia nggak bisa sembuh. Dari kacamata hukum, war on drugs, sikat, bantai, habiskan. Iya. Nah gimana nih orang-orang kayak saya bisa mau ini? Kecuali dari kacamata agama. Itu yang mau nggak mau. Tapi ini klaim yang bertentangan dengan BNN, yang bertentangan dengan polisi. Iya. Kan BNN mengatakan bahwa orang yang udah kena narkoba udah nggak mungkin jadi alumni gitu kan. Iya. Tetap ada di situ selamanya. Kata Pak Yeri sebaliknya. Nah, kalau mereka punya landasan akademis lah. Iya. Bapak landasannya apa tuh? Menyatakan bahwa bisa aja orang itu sepenuhnya bersih lagi gitu. Iya, namanya semua kemungkinan tetap harus dikasih ruang dan harus dihargai gitu. Ada nggak orang selain Bapak nih? Bapak pribadi bersih lah ya, bersih sekarang bersih. Ada nggak orang lain yang sekarang tuh, yang dulunya memang kena, dan sekarang bersih? Ada. Ada orang terkenal biar bisa jadi contoh buat orang. Yang paling dekat sama saya kakak saya. Siapa itu? Nggak terkenal. Nggak terkenal maksudnya. Dia sekarang jadi pendeta juga. Dia juga sekarang jadi penyuluh juga. Dia juga jadi orang yang banyak menampilkan banyak hal gitu. Yang bisa pulih. Slang personilnya. Slang pulih nggak? Ya, sekarang kalau orang dalam kategori nggak pulih, berarti kan dia tidak ada lagi dalam portal manapun gitu. Dia di rumah sakit, dia di penjara. Oh iya. Gitu. Coki gimana Coki? Coki bongkar sih, jangan sih. Iya, urusan dia sama Gramedia dia. Urusan Gramedia. Bukan urusan sama Tuhan, dia kan sama Gramedia. Oh iya. Ya tapi kalau saya nih, kategori keberhasilannya adalah bagaimana dia masih mau berjuang. Karena sukses gak make lagi itu banyak faktor. Nggak semua orang punya pendukung, nggak semua orang punya uang untuk berobat, nggak semua orang punya orang tua yang baik. Ya bisa nggak sih kita punya tekad yang kuat, tapi kita nggak punya duit, kita terus sembuh gitu, bisa nggak? Bisa. Maksudnya sesakit apa pas kalau kita lagi biasa make terus tiba-tiba berhenti itu sesakit apa? Jadi gini, Pak Guru, orang kalau pakai narkoba itu kan narkotika, psikotropika dan zat adiktif. Nah, beberapa narkotika itu digolongkan sebagai painkiller. Jadi orang kalau pakai narkoba itu seperti painkiller, pembunuh rasa sakit. Nah, itu sebabnya ketika orang pakai narkoba, penyakit aslinya tuh biasanya nggak muncul. Oh gitu? Iya, kalau dia punya misalnya di ginjal, di lever, di jantung. Nggak kerasa? Begitu berhenti, nah itu muncul semua. Oh gitu? Iya. Misal
punya penyakit sakit gigi gitu. Iya. Sakit giginya nggak kerasa. Iya. Waktu make. Iya. Dan ketika Berhenti, sudah lepas, baru kerasa tuh semua, bolong-bolong semua. oh gitu. Iya. Nah makanya bukan berhenti itu membuat orang sakit gitu loh. Tapi karena memang udah ada sakitnya. Nah lalu apa yang akan dialami? Ada namanya gejala putus zat. Dari narkoba yang beda-beda, psikotropika beda, sintetik beda, sabu-sabu beda. Nah yang paling berat tuh zaman saya putau. Itu kalau gejala putus zatnya, badan panas dingin, muntaber. Panas dingin tuh sakit tuh yang dibilang sakau. Sakau tuh sakit karena putau. Itu gitu. Secara harfiah sakit. Iya. Panas dingin. Sakit. Jadi kayak gini loh. Kita kepentok nih. Ini kan sakit tapi nggak lama hilang. Nah ini berjam-jam nggak hilang-hilang. Oh gitu. Satu badan ini. Wah itu menderita sekali tuh. Selama mungkin bisa seharian, 2 hari. Seharian rasa sakit 2 hari, aduh. Waktu makanya ya setengah mati sekali mau berhenti itu. Oh. Dan setelah misalkan ya, setelah mengalami 2 hari itu, berarti sembuh lagi, hilang rasa sakit lagi. Iya. Terus udah mulai turun kan? Nanti setelah seminggu urinnya udah negatif. Nah, yang abis itu masuk tahap berikutnya adalah sugestinya. Itu udah mulai masuk masalah psikis. Jadi gini Pak Guru, pemakai narkoba itu mengalami 3 hal berbarengan, namanya co-occurring. Masalah adiksi, masalah fisik, hepatitis C, HIV, kelenjar getah beningnya masalah, dan psikis. Tadinya nggak ada masalah psikis, jadi punya masalah psikis, bipolar dan sebagainya. Nah makanya penjara nggak mungkin bisa memprovide ini semua. Iya. Penjara jadi sekolahnya. Iya. Sekolahnya. Gitu, makanya kompleks banget untuk seorang mantan pecandu ini bisa pulih. Makanya sangat dibutuhkan support system dari masyarakat, pemuka agama, dari kepolisian tentu. Nah bayangkan kalau sudah di stigma duluan, mau kerja susah, nanti mau ke tempat ibadah dimusuhin, di ini dimusuhin, nggak mungkin bisa sembuh, yang nggak ada temennya, nanti mau menikah sama siapa? Karena stigmanya kayak gitu. Mau kerjanya gimana? Jadi tuh sebenarnya statement yang harus dihentikan sih. Kita masuk ke ranah yang lebih klinis. Pak Yeri berapa lama kena narkoba dan kemudian proses sembuhnya berapa lama? Oke. Aku pakai 9 tahun. Ada? Pasti duit papanya habis. Waduh. Ini udah nyawa serep nih Pak Guru. Udah nyawa serep. Udah nyawa serep gitu. Aku pernah overdosis. Udah berbusa. Aduh. Udah biru. Dibuang di comberan sama teman-teman. Aku pernah ngalamin. Jadi proses tuh 9 tahun. 9 tahun tuh wah udah suram lah. Udah kayak neraka tuh. Pokoknya berarti SMP, SMA, awal kuliah lah, usia segitu ya? Iya, awal-awal. Itu udah nggak tahu lah. Kalau disuruh ulang sih nggak sanggup gitu. Dikeluarin sekolah berkali-kali, kasus berkali-kali. Nah, aku berobat itu juga berkali-kali. Kayak RSKO, dari dokter ke dokter, dari terapi ke terapi. Kebanyakan gagalnya. Gagal, sampai satu kali nih. Kan papa saya pemain bola nih. Iya. Nah, papa saya pemain bola. Terkenal ya? Iya. Iya, terkenal. Anaknya kayak bola. Jadi yang bisa pulih itu, yang buat saya pulih itu ada 2 faktor. Nah, yang pertama tuh, satu ketika papa saya tuh dapat penghargaan pelatih termahal dan terbaik di Indonesia, melatih Petrokimia Putra Gresik. Iya, saya sering dengar. Ya, jadi papa saya tuh dalam karir bolanya tuh dia di puncak, benar-benar di puncak. Sebagai dia bapak futsal Indonesia, dia yang bawa olahraga futsal masuk ke Indonesia. Nah, satu kali dia harus milih bola atau anak, karena 2 anaknya yang kena, bukan cuma saya. Kakak juga. Wah itu mah tabung gas dijual. Tabung gas? Iya. Rice cooker ada nasinya dijual. Aduh. Nah sampai satu kali papa saya itu memutuskan ninggalin sepak bola untuk 2 anaknya ini. Wah di situ kita kaget tuh, karena
seorang Roni Patinasaren ini ninggalin bola itu hampir nggak mungkin gitu. Bola tuh udah kayak agama buat papa saya. Tapi dia nunjuk itu, saya bilang gini, kalau mau jadi orang hebat, dan dia memang orang hebat saat itu. Dia bilang jadi orang hebat di mata anak-anak dulu. Jadi orang hebat di mata keluarga dulu. Dia bilang pertandingan bola selalu ada, tapi anakku nggak selalu ada. Kalau anak saya pakai narkoba, kemungkinan besar ada kontribusi saya sebagai seorang ayah yang membuat sampai anak-anak saya ini pakai narkoba. Jadi dia ambil tanggung jawab dia, bukan sebagai pemain bola, tapi sebagai ayah. Dia dampingin saya di situ. Mungkin sekitar 2 tahun. Pagi, siang, malam berdoa. Kadang belum amin, dompetnya udah hilang, jamnya udah hilang, saya ambil, saya jual. Aduh. Nangis bertahun-tahun. Saya pulang mabuk, ada papa saya. Dia nunjukin pertanggungjawaban dia sebagai orang yang dia yakini, dipercayai Tuhan. 2 orang anak yang hancur saat itu. Dia nggak mikirin gengsinya, dia nggak mikirin nama baiknya, dia nggak pusing dengan semua orang yang akan bilang berhasil di pekerjaan, gagal di rumah. Satu kali nih, aku ada cerita menarik nih. Aku digebukin rame-rame karena dituduh maling. Memang dulu maling, cuma udah ada yang maling duluan. Aku yang di masa rame-rame gitu. Akhirnya di sekolah panggil lah. Papa datang, begitu di tengah lapangan diteriakin kita maling. Maling gitu. Wah, itu Gelora Bung Karno teriakin papa saya hebat. Wah, itu udah kita sering. Nah, ini kebalikannya gitu. Papa diteriakin maling gitu. Diteriakin maling, wah saya udah ngintip nih. Waduh, matanya udah berkaca-kaca nih, malu dia. Tahu-tahu di tengah teriakan dia rangkul saya. Terus dia bilang gini, "Ingat ya, Ri, kamu bukan maling, kamu tuh anaknya papa. Angkat muka kamu." Terus saya ingat, terus dia bilang, "Jalan lagi." Wah, itu kita berlinangan air mata jalan. Akhirnya saya dikeluarkan dengan tidak hormat. Lalu di depan pintu gerbang, papa saya bilang, "Apapun yang terjadi, kamu tetap anaknya papa." Nah, rasa penerimaan, rasa kesempatan kedua yang diberikan, itu yang memotivasi saya. Akhirnya saya menemukan yang lebih indah dari narkoba. Disitulah saya juga menemukan pengalaman spiritual saya dengan Tuhan. Tadinya sih saya udah, mana lah Tuhan, saya masih nyuntik tiap hari ini kayaknya. Tapi di situ saya mulai melihat bahwa saya bukan sampah. Saya ini berharga. Saya ini utuh, saya ini sempurna. Saya ini bukan second level, saya ini bukan orang sakit jiwa. Saya ini bukan penjahat gitu. Karena masih ada orang-orang yang memperlakukan saya sebagai layaknya saya manusia. Di situ saya pulih. Saya terharu. Sampai hari ini. Benar. Oh iya. Ya, proses saya jadi terbawa cerita. Tapi proses sembuhnya berarti berapa lama tuh? Jadi yang paling temu terakhir ini mungkin saya butuh sekitar 6 bulan sampai setahun. Jadi saya akhirnya memutuskan tinggal di rumah pendeta. Jadi saya memutuskan untuk melakukan treatment pemulihannya saya secara spiritual. Termasuk sakau-sakaunya Iya, di situ. saya lewatin semua. Daripada pakai doa, saya pakai obat, saya pakai doa aja. Dengan rasa sakit Dengan yang luar rasa biasa. sakit, jungkir balik, berendam di bak dulu kan masih zaman bak, berendam gitu. Tapi ternyata lebih mudah ketika unsur spiritual dan keluarga itu menjadi terapinya dibanding obat-obat yang dan treatment dokter dan treatment rumah sakit yang saya alami dulu. Saya jam 2 minum obat, jam 4 minum obat, terus satu lananya 20. Oh, udah. Iya. Aduh, kalau ingat dulu sih itu. Aduh, BNN ternyata ada cara yang bukan lebih praktis dan bukan lebih mudah juga sebenarnya. Apa yang lebih apa ya? Humanis lah. Lebih humanis. Bukan obat-obatan tetapi dukungan dari orang-orang terdekat kita. Penerimaan. Betul. Dari orang-orang terdekat kita Betul. Dan rasa bahwa kita masih dicintai. Betul. Bahwa kita tuh masih berharga gitu, masih ada harganya itu ya. Betul. Ya, ngeri sih. Makanya aku ngomong sama Coki kan. Gimana nih, Bang? Saya ingat mukanya jadi ketawa. Aku bilang, nanti kalau ketemu tanya aja, aku bilang ini, Cok, yang penting tuh lu jangan mati aja. tapi kan kalau Pak Breta kan dapat penyembuhannya itu dari dimensi spiritual. Lah dia dapatnya dari mana? Ya makanya kan makanya
itu menarik. Dia dapatnya dari mana? Nah, kalau dia belum bisa dapat dari mana-mana, ekspektasi sembuhnya dia jangan kita diperfekin gitu. Karena dia nggak ada support system. Jadi saya masih menganggap ada hal-hal yang sifatnya wajar yang orang lain nggak bisa kompromi. Karena dia keluarga nggak ada yang dukung, Tuhan kagak ada. Mentok-mentoknya sahabat, ya sahabat sejauh apa sih? Iya. Saya dampingin dia, anak saya sakit ya saya urus anak saya lah. Nah makanya ketika dia nggak punya support system, saya nggak berekspektasi 1000% hari ini juga sembuh gitu. Makanya saya bilang, ya kalau lu mati kita nggak usah berjuang lagi nih. Selama lu masih hidup. Jadi pesannya satu aja itu ya, jangan mati aja. Iya, Please Coki jangan mati karena. Dan kalau dia mati ya, saya juga kehilangan temen tongkrongan yang asik gitu. Iya. Mas perihal dia nanti gimana, saya nggak akan taruh beri beban dia sesuatu yang perfeksionis gitu. Pokoknya nggak harus sembuh 1000%. Ya kalau saya bisa dampingin dia secara perfect, saya bisa tuntut dia. Ini saya juga nggak bisa dampingin dia secara sempurna. Jadi nggak bisa nuntut apapun. Ya menurut saya nggak bisa nuntut apa-apa karena saya tahu prosesnya dari yang saya alamin. Menarik ya? Iya, tapi video ini nggak akan panjang-panjang karena HP saya memorinya tinggal dikit. Tapi setidaknya ada satu hal yang benar-benar saya inginkan yang tadi itu akhirnya memang terjawab, bahwa selalu ada harapan bahkan untuk seseorang yang telah diklaim bahwa dia tidak akan sembuh, tapi ternyata ada harapan, dan harapan itu di luar dugaan ternyata dari dimensi spiritual, dari penerimaan, dari sesuatu yang sebenarnya sangat sederhana ya. Sederhana. Saya sejak kecil merasa oleh orang tua tuh mendapatkan perhatian, dan karena itu sampai sekarang pun saya buru-buru tertarik untuk narkoba, dan ternyata itu pun adalah obat yang sama. Iya. Ketika ada orang yang sudah kena ya, penerimaan, rasa berharga, rasa disayangi, rasa dicintai, bahwa kita ternyata masih punya teman, bahwa masih ada orang yang memperhatikan, itulah yang akhirnya bisa menggerakkan kita untuk bisa sembuh. Sembuh loh ya, bukan pulih. Sembuh ya, sembuh bukan pulih. Jadi terima kasih Pak. Sama-sama. Ini berharga banget, dan yang tadi Bapak ceritakan benar-benar menyentuh hati saya. Saya bukan pengguna dan sama sekali sebelumnya juga belum pernah menggunakan hal yang seperti itu. Tapi saya benar-benar ngerasain betapa pedih dan sakitnya ketika proses untuk penyembuhan. Semoga semuanya lancar-lancar dan tidak ada bencana yang seperti itu lagi yang menghampiri kita. Kang, ada pesan-pesan? Tidak ada. Terima kasih karena sudah menyimak Pak Pendeta, dan saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.